Dalam kitab Primbon Jawa kuno, ada weton-weton tertentu yang sejak kelahirannya sudah ditandai oleh semesta sebagai pemegang jalur rezeki besar. Bukan rezeki kecil yang datang sesekali, melainkan rezeki yang terus mencari jalan pulang, meskipun hidupnya berliku dan penuh ujian. Salah satu weton yang paling sering disebut dalam naskah Primbon Tua adalah weton Pahing. Weton Pahing bukan weton biasa. Ia lahir di bawah getaran energi yang panas, kuat, dan aktif. Energi ini sering membuat hidupnya tidak tenang di awal. Banyak orang Pahing yang masa mudanya penuh tekanan, kesulitan, bahkan kemiskinan. Namun Primbon menegaskan, itu bukan tanda kegagalan, melainkan proses penempaan. Orang Pahing diciptakan dengan takdir yang unik. Ia boleh jatuh berkali-kali, tetapi tidak diizinkan berhenti di bawah. Setiap kejatuhan selalu menyimpan benih kebangkitan yang jauh lebih besar. Inilah sebabnya mengapa banyak orang Pahing yang mengalami perubahan nasib ekstrim, dari tidak punya apa-apa, tiba-tiba melonjak menjadi berkecukupan, bahkan kaya. Primbon Jawa menyebut garis hidup Pahing sebagai lintang geni, bintang api. Api ini bisa membakar jika ditekan terlalu lama, tetapi jika diarahkan, ia akan menjadi cahaya penunjuk jalan rezeki. Orang Pahing sering diuji secara mental dan finansial agar ia kuat memegang rezeki besar di kemudian hari. Menariknya, Primbon juga menyebut bahwa rezeki Pahing tidak bisa dicuri atau ditahan orang lain. Jika hari ini hilang, esok akan datang pengganti. Jika satu pintu tertutup, dua pintu lain akan terbuka. Itulah sebabnya uang orang Pahing sering tidak habis, meskipun terlihat sering keluar. Inilah weton yang takdirnya bukan hidup tenang sejak awal, melainkan hidup meledak di tengah jalan. Ketika waktunya tiba, rezeki datang bertubi-tubi, seolah mengejar waktu yang hilang. Orang-orang akan menyebutnya kaya mendadak, padahal itu adalah takdir lama yang baru dibuka. Dan jika kamu lahir di weton Pahing, Primbon menegaskan satu kalimat keras. Kamu boleh miskin sementara, tapi tidak boleh miskin selamanya. Primbon Jawa menggambarkan orang weton Pahing sebagai pribadi yang keras ditempa, kuat memikul beban, dan sulit ditundukkan keadaan. Sejak kecil, banyak Pahing yang sudah terbiasa menghadapi tekanan hidup. Hal inilah yang tanpa disadari membentuk mentalnya menjadi tajam dan tahan banting. Watak asli weton Pahing adalah berani dan tidak suka bergantung. Ia mungkin terlihat pendiam, namun pikirannya selalu aktif. Ia jarang puas hanya menjadi penonton. Dalam diam, orang Pahing selalu menghitung peluang, membaca situasi, dan mencari celah keuntungan. Primbon menyebut bahwa Pahing memiliki naluri dagang alami. Walaupun tidak semua Pahing terjun ke bisnis, namun hampir semuanya memiliki kemampuan melihat peluang sebelum orang lain sadar. Berani mengambil keputusan cepat. Tidak takut rugi selama masih bisa bangkit. Inilah sebabnya banyak orang Pahing yang sukses di bidang usaha, perdagangan, investasi, atau pekerjaan yang menuntut keberanian mengambil risiko. Mereka bukan tipe yang menunggu aman, melainkan menciptakan aman dari keberanian. Secara spiritual, weton Pahing juga dikenal memiliki aura panas yang menarik pergerakan energi uang. Aura ini membuat orang lain mudah percaya, tertarik bekerja sama, datang membawa peluang. Namun aura ini juga membuat hidup Pahing tidak pernah benar-benar datar. Selalu ada naik dan turun. Tapi Primbon menegaskan, turunnya Pahing tidak pernah lama. Begitu ia bangkit, hasilnya sering melampaui orang-orang yang hidupnya tenang sejak awal. Watak keras Pahing sering disalahpahami sebagai keras kepala. Padahal menurut Primbon, itu adalah sifat penjaga rezeki. Orang Pahing sulit diatur karena ia ditakdirkan menjadi penentu jalan hidupnya sendiri. Jika watak ini diarahkan dengan benar, Pahing akan menjadi pemimpin, pengusaha, pengendali keuangan, penopang keluarga. Dan ketika watak, keberanian, dan momentum bertemu, maka uang akan datang tanpa diminta. Dalam Primbon Jawa kuno disebutkan bahwa rezeki weton Pahing tidak bersifat pasif.
Ia bukan rezeki yang datang karena menunggu, melainkan rezeki yang muncul ketika pemilik weton ini berani bergerak, berpindah, dan mengambil keputusan besar. Inilah pembeda utama Pahing dengan weton lainnya. Banyak orang Pahing yang hidupnya terasa berat di awal bukan karena takdirnya buruk, tetapi karena energi rezekinya belum diaktifkan. Primbon menyebut, selama Pahing hanya diam di zona aman, maka aliran uangnya pun ikut terhenti. Namun begitu ia berani keluar dari pola lama, rezeki langsung menyusul dengan cepat. Garis hidup Pahing sering ditandai oleh momen-momen mendadak. Pindah pekerjaan lalu penghasilannya melonjak. Memulai usaha kecil yang tiba-tiba ramai. Bertemu orang penting yang mengubah nasib. Mendapat peluang di saat kondisi terdesak. Primbon menyebut fenomena ini sebagai rezeki kejar takdir, yaitu rezeki yang datang sekaligus setelah seseorang melewati ujian panjang. Itulah mengapa banyak weton Pahing yang mengalami lonjakan ekonomi secara ekstrim, seolah hidupnya berbalik arah dalam waktu singkat. Menariknya, orang Pahing sering baru sadar akan kekuatan rezekinya setelah berada di titik terendah. Saat tidak punya apa-apa, justru muncul keberanian nekat yang akhirnya membuka pintu besar. Primbon menegaskan, keberanian Pahing adalah kunci emasnya. Uang bagi weton Pahing bukan sekadar angka, melainkan energi yang mengikuti pergerakan hidupnya. Ketika ia stagnan, uang menjauh. Ketika ia bergerak, uang mendekat. Inilah sebabnya orang Pahing jarang sukses jika hidupnya terlalu diatur orang lain. Banyak kisah orang Pahing yang awalnya diremehkan, dianggap gagal, tidak dipercaya. Namun setelah berani mengambil langkah sendiri, justru melesat jauh meninggalkan mereka yang dulu meragukannya. Primbon menyebut, rezeki Pahing selalu datang setelah keputusan besar, bukan sebelum. Pesan penting Primbon untuk weton Pahing dalam bab ini adalah, jangan menunggu yakin untuk melangkah, karena keyakinanmu justru muncul setelah kamu bergerak. Dalam Primbon Jawa, weton Pahing dikenal sebagai weton yang paling kuat dalam urusan usaha dan bisnis. Bukan karena tidak pernah rugi, melainkan karena sulit dihancurkan oleh kerugian. Usaha orang Pahing boleh jatuh, tapi hampir tidak pernah mati total. Orang Pahing memiliki sifat alami sebagai pengambil risiko yang terukur. Ia tidak gegabah, tetapi berani. Ia tidak sembrono, tetapi tegas. Inilah kombinasi yang membuat bisnis Pahing sering bertahan di kondisi yang membuat orang lain menyerah. Primbon menyebut, ketika krisis datang, orang lain mundur. Orang Pahing justru masuk. Saat pasar sepi, Pahing menemukan celah. Itulah sebabnya banyak weton Pahing yang sukses di bidang perdagangan, usaha mandiri, jual beli, bisnis lapangan, pekerjaan berbasis peluang. Walaupun tidak selalu langsung besar, bisnis Pahing selalu punya jalan hidup panjang. Primbon menggambarkannya seperti pohon berakar dalam. Diterpa angin, daunnya gugur, tapi akarnya tetap kuat. Menariknya, weton Pahing juga jarang bergantung pada satu sumber penghasilan. Tanpa sadar, mereka sering membuka usaha sampingan, jalur rezeki cadangan, alternatif penghasilan. Inilah yang membuat keuangan Pahing tidak pernah benar-benar kering. Jika satu pintu tertutup, pintu lain sudah lebih dulu terbuka. Primbon juga menyebut bahwa uang orang Pahing lebih tahan lama. Mereka tahu kapan harus berani dan kapan harus menahan. Walaupun terlihat boros di mata orang lain, sebenarnya Pahing paham cara memutar uang agar kembali lebih besar. Saat bisnis Pahing bangkit setelah jatuh, kebangkitannya hampir selalu lebih tinggi dari sebelumnya. Inilah yang membuat orang menyebutnya hoki. Padahal menurut Primbon itu adalah buah dari mental tahan banting dan keberanian melangkah. Pesan Primbon untuk weton Pahing. Jika usahamu runtuh, jangan berhenti. Karena reruntuhan itulah pondasi rezeki terbesarmu. Dalam Primbon Jawa kuno, weton Pahing dikenal memiliki aura panas bercahaya emas yang sangat aktif dalam menarik energi rezeki. Aura ini bukan sekadar simbol,
melainkan getaran batin yang membuat uang betah mendekat dan enggan pergi terlalu lama. Inilah alasan mengapa banyak orang Pahing terlihat sering mengeluarkan uang, namun tetap saja tidak pernah benar-benar kehabisan. Aura kekayaan Pahing bekerja secara alami. Ketika orang lain harus mengejar uang dengan tenaga ekstra, orang Pahing sering justru didatangi peluang. Tawaran datang tanpa dicari, bantuan muncul di saat terdesak, dan jalan rezeki terbuka tepat ketika dibutuhkan. Primbon menyebut ini sebagai rezeki berbalik arah, yaitu rezeki yang mengejar pemiliknya. Secara batin, orang Pahing memiliki keyakinan kuat pada dirinya sendiri. Keyakinan inilah yang mempertebal auranya. Ia berani memegang uang, berani memutar uang, dan tidak takut kehilangan. Justru karena tidak takut itulah, uang kembali dalam jumlah yang lebih besar. Primbon Jawa juga menyebut bahwa weton Pahing memiliki kemampuan alami menjaga keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran. Walaupun kadang terlihat boros, sebenarnya Pahing jarang menghabiskan uang untuk hal sia-sia. Uangnya selalu bergerak, entah menjadi modal, alat, atau pintu pembuka peluang baru. Menariknya, aura emas Pahing juga membuatnya mudah dipercaya orang lain. Dalam urusan pinjam-meminjam, kerjasama, atau bisnis, orang sering merasa yakin pada Pahing meski tanpa alasan jelas. Inilah efek aura batin yang kuat, yang menurut Primbon hanya dimiliki weton tertentu. Saat rezeki orang Pahing sedang seret, itu bukan pertanda akhir, melainkan fase pengumpulan tenaga. Seperti api yang meredup sebelum menyala besar, aliran uang Pahing selalu kembali dengan bentuk yang berbeda, seringkali lebih besar dan lebih stabil. Primbon menegaskan satu kalimat penting. Uang weton Pahing tidak hilang, hanya berpindah jalan. Pada bagian akhir Primbon, weton Pahing selalu diberi pesan khusus. Bukan tentang cara cepat kaya, melainkan tentang cara menjaga takdir besar agar tidak salah jalan. Karena sebesar apapun rezeki yang disiapkan semesta, semuanya bisa terhambat jika pemiliknya kehilangan arah. Primbon mengingatkan orang Pahing untuk tidak meremehkan proses. Jalan hidupmu memang berat di awal, tapi itulah syarat agar kamu kuat memegang rezeki besar. Jangan iri pada mereka yang hidupnya tenang sejak muda, karena ledakan rezekimu justru datang di waktu yang tidak mereka miliki. Pesan lain yang sangat ditekankan adalah tentang keberanian mengambil keputusan. Orang Pahing tidak boleh terlalu lama ragu. Ketika intuisi sudah berbicara, maka bergeraklah. Keraguan adalah satu-satunya hal yang bisa memperlambat aliran rezekimu. Primbon juga menasihati weton Pahing untuk berbagi ketika sudah berada di atas. Bukan karena takut kehilangan, tetapi karena berbagi justru memperkuat aliran rezeki. Semakin ringan hatimu, semakin deras arus uang yang kembali. Dalam hubungan keluarga dan sosial, Pahing sering menjadi penopang. Jangan merasa terbebani oleh peran itu, karena menurut Primbon, menopang orang lain adalah pintu rezekimu sendiri. Saat kamu kuat, semesta akan memastikan kamu tidak jatuh sendirian. Akhirnya, Primbon menutup dengan kalimat ini. Weton Pahing diciptakan bukan untuk hidup biasa. Takdirmu adalah bangkit, memimpin, dan mengalirkan rezeki. Jika kamu weton Pahing dan merasakan isi Primbon ini sesuai dengan perjalanan hidupmu, maka percayalah, rezeki besarmu sedang mendekat. Jika kamu merasa isi Primbon ini sesuai dengan perjalanan hidupmu, jangan lupa like, share, dan subscribe agar channel ini terus menghadirkan rahasia weton dan rezeki yang jarang dibahas.